Yo, welcome to TechTrip ID again with me. Jadi di sini kita bakal bahas Intel Arc ya. Jadi di sini ada leaknya, tapi sebenarnya buat bahan berita di sini datanya yang gua pakai ini agak lawas ya kalau gua bilang ya. Tapi yang menarik di sini sesuai judul dari performa ini untuk versi high end ya Intel Arc itu bisa menyaingi RTX 3070 Ti punyanya Nvidia. Jadi di sini dia ada di model 12,8 GB, tapi gua rasa ini bakal di 16 GB. Kemungkinan besar ini bug ya, karena dia kan masih engineering sampel, masih sampel, tapi benchmarknya itu udah ada gitu. Dan dia jalan di 2,10 GHz. Kemudian dia punya 512 CU, 512 compute unit ya. Jadi ini bisa dibilang seri high end-nya Intel yang kemungkinan bakal rilis di kuartal 2 2022 atau di spring mungkin paling cepat, tapi berdasarkan websitenya kemarin kan dia bakal rilis di kuartal 1 ya, tapi nggak tahu kenapa diundur dan di websitenya dihilangkan tulisan dua huruf itu kuartal 1 2022. Jadi ya ini diundur ya. Tapi dari segi teknologi ini seharusnya sudah ada ya, udah fix lah kalau gua bisa bilang ini. Tinggal rilis, tapi mungkinan masih optimisasi dari Intelnya makanya diundur. Dan yang menarik di sini itu Intel kemungkinan besar ya. Ini hanya terawangan, jadi bisa salah, bisa jadi benar, tapi ini sebenarnya sumbernya juga lumayan terpercaya. Ini dari live streamnya Om Raja Keduri sendiri. Dia bilang dia bakal jual Intel Arc ini di harga break even, yang artinya dia balik modal, jual harga balik modal, dia agak ngambil untung gitu. Sama di atau katanya di harga loss, bahkan di harga loss artinya merugi. Tapi kita nggak tahu bakal meruginya seberapa yang bisa ditampung sama si Intel ya. Jadi iya ini bakal murah dengan performa high end. Kenapa enggak gitu? Seenggaknya dia di harganya MSRP Nvidia pun udah menarik. Kalau gue pribadi bilang ya. Jadi kenapa dia bisa murah sekarang? Kita kita breakdown dulu, kita pecahkan misterinya. Jadi pertama ya, si Intel ini adalah pemain lama di bidang chip. Jadi seharusnya dia punya pabrik sendiri yang membuat dia gak terlalu bergantung ke TSMC atau Samsung buat chipnya, buat silikonnya. Jadi ya seharusnya dia bisa murah, tapi gak tahu juga kan. Siapa tahu malah jadi mahal, gak tahu kita. Tapi kemungkinan besar ya dia bisa di harga murah karena di sini kalau dari segi bisnis juga ya. Segi bisnis ini target pertama Intel ini bukan nyari profit. Karena dia baru masuk ke pasarnya VGA. Dia pemain baru hitungannya di pasar VGA. Karena seperti yang kita tahu, pemain di pasar VGA itu cuma dua, AMD dan Nvidia. Jadi di tahun ini kita fix bakal RGB. Tim RGB ini sedang ngetrend. Red, green, blue. AMD, Nvidia, dan Intel. Welcome RGB finally. Gak cuma di ini ya, di lampu-lampu PC kita. Jadi iya di sini tujuannya dari segi bisnis dia nggak ngambil profit, nggak bakal ngambil profit, ataupun dia ngambil profit tapi marginnya pasti kecil banget ya, sekedar buat bertahan gitu. Karena tujuan utamanya di sini dia mau ngambil market share yang kita bisa bilang sebanyak-banyaknya dari AMD dan Nvidia. Tujuannya yang pertama itu di sana, bukan ke profit. Karena kita berpikir ke jangka panjangnya. Gue yakin Intel juga invest gak kecil-kecilan di buat masuk di ranah VGA ini. Dia udah nyulik Om Raja Keduri gitu kan. Jadi ya pasti dia serius mau masuk ke marketnya VGA. Kenapa dia ngambil market share yang asli, yang artinya kalau dia ngambil market share itu dia mau mainstreamkan VGA-nya dulu biar dipakai banyak orang. Kalau udah banyak yang make, orang udah kenal brandnya di VGA, image-nya di VGA bagus, untuk jangka lama kan itu bagus buat bisnis juga. Selain dari sisi itu, dia dioptimisasi dari gamenya, dari game developer.
Kalau dia punya market share yang gede, otomatis dia lebih mudah untuk bilangin ke developer atau developer yang pengen untuk optimisasi ke VGA-nya si Intel gitu. Jadi ya ini bakal ada di harga yang bisa dibilang murah ya nantinya. Walau nggak tahu kapan rilisnya, tapi pertengahan ya. Soalnya dari leak-nya itu Nvidia bakal rilis seri 4000 itu di akhir tahun 2022 ini. Jadi kemungkinan Intel bakal rilis di pertengahannya. Kemudian untuk segi performa ini ada leak juga. Performanya itu ada di skor 9,17 MPix per second. Kemudian kalau 3070 Ti ini dia kalah ya di 8,369. Dan ini kalau dikira-kira dia ini sekitar di atas 5% dan di bawah 10% dari 3070 Ti. Lumayan menarik kalau saya bilang secara pribadi. Apalagi kalau dia di harga MSRP ya. Kalau saya masih main di Full HD sih sebenarnya. Jadi ya, sepertinya kalau dari melihat gerak-gerik Nvidia yang ngeluarin 3080 versi refresh ya kalau saya bilang itu, yang 12 GB itu sebenarnya buat nyaingin si Intel ya, buat jaga-jaga. Karena dia udah refresh juga dari segi leak, udah di listing juga. Yang refresh 3070 Ti juga, tapi belum dirilis ya, masih di listing aja. Ya update-nya ke versi 16 GB kalau saya nggak salah ya untuk versi 3070 Ti. Kemungkinan buat nyaingin ini si model yang high end dari Intel Arc yang bakal keluar ini buat jaga-jaga Nvidia. Jadi sebenarnya udah ada orang dalam juga dari sisi Nvidia buat masuk ke timnya Intel ini buat ngasih informasi. Jadi ya itulah mungkin kenapa dia bakal kayak kasusnya 3080 yang rilisnya diam-diam aja gitu, nggak bilang-bilang, dan tentunya lebih mahal ya harganya. Nggak tahu sih. Kamu mau nyaingin Intel mumpung masih jauh, dibilangnya jual di harga tinggi gitu kan. Aji mumpung gitu. Tapi dari segi reference card bocorannya di sini saya gak siapin gambarnya. Sebenarnya model reference Intel itu sedikit mengecewakan kalau saya bilang. Tapi ini bisa dimaklumi karena dia masih engineering sampel. Jadi siapa yang ngasih desain yang bagus bener? Kok toh masih sampel ya kan? Yang penting jalan dulu gitu. Jadi walaupun untuk versi gambar dari leak engineering sampelnya jelek ya kalau saya bilang, kemungkinan besar di AIB juga bakal model-model fan yang biasa sih, yang disesuai AIB-nya kayak MSI atau Asus ya, sesuai yang modelnya Asus gitu, bukan ngikutin referensinya Intel gitu. Oke, mungkin batas sini aja ya. Jangan lupa di like, share, dan subscribe kalau video ini membantu. See you next time.